Vida sudah melakukan beberapa riset di 1 tahun ke belakang. Vida adalah perusahaan digital identity, jadinya kita gerak khususnya memfokus kepada masalah dan beberapa tantangan fraud. Ya, dan salah satu hal yang kami melakukan adalah pertama karena konsep AI ini cukup kompleks, kami merasa ya titik pertama adalah untuk membangun awareness dan edukasi dulu. Apa sih masalahnya? Nah dari beberapa white paper yang kita sudah bikin, ini beberapa finding yang mungkin di slide selanjutnya saya bisa kasih sedikit highlight saja. Highlightnya adalah beberapa statistik ini dari sisi masalah-masalah dari bisnis, masih 90% dari bisnis di Indonesia masih merasa ada banyak tantangan bagaimana sih untuk mencegah beberapa risiko-risiko fraud. Kedua, masalah serangan keuangan ya khususnya dan atau dalam khususnya konsep account takeover. Ini sudah 97% bisnis sudah mengalami beberapa serangan siber yang mengancam dari sisi account takeover. 84% bisnis sudah mengalami juga masalah penipuan identitas dan 76% sudah merasa ada beberapa transaksi yang belum terotorisasi, yang sudah ada beberapa attempt. Jadi ini bukan masalah teori ya, ini sudah hal-hal yang kami sudah dari research Vida, kami sudah survei ke banyak bisnis-bisnis di Indonesia, ini sesuatu yang tantangan sangat besar di Indonesia. Nah saya ingin mungkin kasih sedikit masukan lagi, khusus dengan 2 modus yang sekarang sangat yang lagi berkembang secara pesat, yaitu dari sisi masalah deepfake dan kedua dari sisi manipulasi sosial atau social engineering. Ini mungkin dari sisi beberapa, ini adalah beberapa contoh real, ya manipulasi sosial dan deepfake. Yang pertama dari sisi deepfake ada beberapa image ini yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat dari sisi layarnya. Ada beberapa foto-foto yang kelihatan sangat asli ya. Ada 4 wajah yang mungkin di sampingan bisa lihat ini semua orangnya justru tidak ada satu foto ini yang asli. Semua 4-4-nya atau 8 foto ini palsu semua. Dan ini bisa dengan teknologi Gen AI, penipu-penipu bisa memanfaatkan teknologi ini untuk membangun identitas-identitas dengan cara yang sangat mudah, dengan cara yang sangat cepat. Lalu mungkin dari slide selanjutnya kita bisa gali lebih dalam ya dari masalah social engineering ya atau manipulasi sosial. Ini adalah beberapa teknik dari sisi selain deepfake ada juga namanya chipfake, watermarking. Nah kita harus mengerti dari sisi teknologinya, teknologi sedang berevolusi dan berkembang secara pesat. Nah ini adalah beberapa cara yang sudah kami menemui di market ya, yang dengan konsep-konsep yang dari mungkin yang sebelah kiri yang sudah sederhana, mungkin attack-attack yang sederhana ya yang sudah kita temukan mungkin dari 5 tahun yang lalu ya. Ya ini beberapa mungkin pakai HP untuk coba kita menipukan kamera bahwa ini adalah orang asli, tapi yang sebelah kanan adalah semua metode-metode yang sekarang lebih sophisticated ya, semua pakai software. Nah ini masalah-masalah face morphing, swap foto, watermark, 5 tahun yang lalu kita belum lihat ada kasus apapun yang seperti ini, mungkin hanya secara teori ya, hanya di sisi lab. Tapi sekarang justru yang meningkat secara pesat adalah semua masalah injection attack. Nah ini yang injection attack sebelah kanan
jauh lebih rumit. Karena masalahnya adalah dari sisi device pun sudah terkompromi. Dan bukan masalah, wah kita menipukan secara fisik pakai topeng, pakai 3D mask, mungkin ya kita seperti di film Mission Impossible bisa pakai 3D mask yang seperti itu memang masih ada isu-isu seperti itu, tapi justru sekarang cenderung mayoritas fraud yang kami menemukan di jaringan VIDA masalah deepfake. Karena deepfake ini bisa di scale up dengan cara yang sangat cepat. Ya, mungkin di slide selanjutnya adalah beberapa, dan ini adalah beberapa contoh-contoh real yang kita sudah lihat di jaringan VIDA. Masalahnya kalau kita lihat satu-satu fotonya yang sebelah kiri, semua kelihatan asli. Jadi kita harus juga membangun teknologi untuk bisa bukan hanya mendeteksi wajah yang sama, tapi justru background yang sama untuk bisa tahu, wah ini backgroundnya dipakai berkali-kali. Ya, karena wajahnya sudah dirubah dengan cara yang kelihatan sangat asli. Nah ini hal-hal yang dari sisi teknologi kami perlu membangun lebih dalam lagi, bukan hanya dari sisi AI, tapi juga dari sisi keamanan siber, khusus dari sisi device ya. Oke. Ya, kita mungkin yang mungkin beberapa orang juga sudah tahu ya, kita adalah perusahaan semiconductor, kita adalah AMD. Kita adalah perusahaan yang mengembangkan mungkin yang paling sering itu CPU dan GPU. Contoh kalau CPU yang kita gunakan itu adalah Ryzen AI yang mungkin paling sering didengar, atau kalau di data center itu teknologi kita itu namanya adalah AMD EPIC. Ini adalah salah satu chip atau komputer yang kita kembangkan yang saat ini kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat misalnya top 500 superkomputer itu AMD ada di posisi nomor 1. Di posisi 2-nya juga itu teknologi AMD yang kita tanamkan. Ngomongin tentang AI, kita juga mengembangkan sebuah produk untuk GPU yaitu AMD Instinct. Nah sebenarnya kita ini secara teknologi sadar atau tidak sadar produk kita itu sudah diadopsi oleh banyak orang di industri seperti di cloud, di healthcare, kemudian otomotif, di connectivity, PC maupun gaming. Mungkin kalau yang sering dengar, kalau di gaming, contoh yang paling populer adalah PlayStation 5. Itu menggunakan teknologi AMD di dalamnya. Atau yang biasa menggunakan WhatsApp, Facebook, ataupun Instagram, itu teknologi AMD juga di belakang yang tertanam di dalamnya. Netflix juga salah satu yang menggunakan teknologi kita. Jadi ya Microsoft, Zoom itu adalah teknologi yang kita kembangkan. Jadi sebenarnya sadar nggak sadar bahwa teknologi kita itu, teknologi AMD itu sudah digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Cuma mungkin tidak terrecognize dengan bahwa ini ada teknologi kita yang ada tertanam di dalamnya. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke baik. Beberapa aturan yang terkait dengan AI pun itu inisiatif dari Komdigi, mulai dari Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang PDP yang kita punya sekarang, dan bahkan surat edaran yang 2023 kemarin sudah ada terkait dengan etika AI. Jadi kita merupakan garda untuk pembentukan kebijakan dan regulasi, sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Wamen tadi, kita harapannya bahwa AI tetap terjaga keamanannya, tapi tidak mengurangi inovasi dalam hal penggunaan AI dan pemanfaatan AI itu sendiri. Oke. Jadi 4DG BUMN adalah forum digital yang dibentuk oleh Pak Menteri BUMN agar BUMN di seluruh Indonesia ini bisa meningkatkan atau naik kelas begitu ya, khususnya di bidang IT. Kenapa? Karena kalau kita berbicara soal maturity perusahaan BUMN tentu berbeda-beda. Ada BUMN yang sudah sangat
familiar begitu ya terkait dengan industri AI, biasanya teman-teman Himbara. Karena selama barangkali 10-15 tahun terakhir banyak bersinggungan dengan AI khususnya di bidang fraud detection begitu ya. Kami di Telkom juga selama 10-15 tahun terakhir juga cukup banyak melakukan riset ataupun development di bidang AI ini. Tapi ada beberapa BUMN-BUMN yang barangkali belum semature itu. Nah oleh karena itu kami melakukan beberapa inisiatif terkait dengan AI ini. Salah satunya adalah fakta bahwa kalau kita melihat AI itu teman-teman semua, barangkali banyak yang menilai AI itu akan related dengan deep tech atau high tech begitu ya. Barangkali perusahaan-perusahaan yang agak jauh dengan teknologi mungkin tidak merasa urgent untuk memanfaatkan AI karena toh selama ini baik-baik saja bisnisnya. Nah saya pengen sampaikan bahwa AI itu sebenarnya ada dua hal besar yang dapat dimanfaatkan. Satu adalah bagaimana AI itu bisa meningkatkan revenue bisnis. Dan yang kedua adalah bagaimana AI dapat meningkatkan efisiensi internal operation. Nah poin kedua ini adalah poin yang sebenarnya relevan buat seluruh perusahaan. Tidak hanya perusahaan ataupun BUMN yang bergerak di bidang yang terkait dengan teknologi saja. Karena operation itu bisa dimanapun. Mau itu perusahaan yang di bidang konstruksi, mining, kemudian perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan lain sebagainya, pasti ada operasional. Dan itu bisa dibantu menggunakan AI dan terakhir kami melakukan riset ternyata AI itu bisa meningkatkan efisiensi ataupun meningkatkan performansi operasional hingga 40%. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya menurut saya sangat bermanfaat bagi seluruh bisnis dan seluruh bisnis seyogianya menurut saya dapat melihat teknologi AI ini untuk kemudian memanfaatkannya baik untuk improve operasional tadi ataupun mengeksplor peluang-peluang bisnis baru. Oke. Dari saya singkat saja bahwa materi hari ini sangat menarik gitu ya. Ini sebenarnya relevan dengan apa yang kita rasakan saat ini bahwa teknologi AI itu sudah ada di sekitar kita gitu ya. Jadi semua industri sedang melihat opportunity itu, cara menggunakan AI, apa benefitnya buat organisasi gitu ya. Tapi tidak lupa juga teknologi always come with two sides gitu ya. Yang pertama adalah good side gitu, bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sendiri untuk penggunaan kita, membuat kita lebih efisien, membuat kita lebih produktif gitu ya. Tapi di sisi lain jika teknologi itu digunakan untuk hal-hal yang salah gitu ya, dan kemudian ada resiko yang timbul di sana gitu. Nah kita juga harus aware dan bisa memitigasi gitu. Jadi kami dari industri, terutama industri finansial di BRI, kami siap berbagi insight juga nanti terkait dengan implementasi AI yang ada di perusahaan. Demikian mungkin.